walah wala haula wala quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Amma ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para kiai, khusus Ketua Majelis Ulama Indonesia Desa Sidaharja, kami hormati segenap jajaran kepala desa maupun yang mewakili. Kami hormati segenap pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Suriah Tanfiliyah. Yang kami hormati segenap pengurus ranting NU Desa Sidaharja Suriah Tanfiliyah. Yang kami hormati segenap Banom Nahdlatul Ulama Ansor Semi Banom Banser Ibnu IPPNU Fatayat Muslimat. Yang kami hormati segenap panitia penyelenggara bedah buku, wabil khusus Al-Mukarram Akhinal Karim Bapak Kiai Aris Muhammad Haris. Semoga diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, diberikan limpahan rezeki. Allahumma amin. Gantian doakan ya. Allahumma amin. Bapak, para hadirin hadirat, para kiai yang sangat saya hormati, dalam kesempatan malam hari ini alhamdulillah bisa bertemu, bisa berkumpul dalam rangka memperingati Nuzulul Quran. Perkumpulan kita ini menjadi sebab kita mendapatkan sakinah, ketenangan dari Allah, dilimpahi rahmat, dinaungi oleh para malaikat. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita buka acara malam hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Allahumma wa ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Syafi'an Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin hadirat, para kiai, saya mau cerita dulu nih. Sebelumnya saya dapat WA dari Pak Kiai Aris, cukup WA, yuk adakan bedah buku ya dalam rangka memperingati Nuzulul Quran. Sebelumnya itu dipanasi oleh Kiai Mahsun. Jadinya tidak pernah terbesit dalam pikiran saya mau bedah buku, nggak ada sama sekali, wong karya biasa. Akhirnya ya dengan karena yang meminta langsung adalah Kiai Pak Kiai Aris, tidak mungkin saya tolak. Ya, bismillah, alhamdulillah pada malam hari ini bisa diadakan bedah buku, meskipun apa yang dibedah nanti sangat tidak pantas, sangat tidak pantas dan masih sangat sederhana. Sebenarnya menulis buku ini bukan berarti saya ngalim, bukan berarti saya pintar. Sejatinya niatnya adalah belajar dan baca buku, baca kitab. Sayang kalau tidak dituliskan. Kadang-kadang apa yang kita baca itu lupa, tetapi ketika dituliskan itu akan menjadi pengingat bagi kita. Dan saya teringat dari dauhnya Kiai Haji Sahal Mahfud, tidak ada karya yang buruk, yang jelek. Yang jelek itu yang nggak punya karya. Jadi saya yakin ini karyanya masih jelek. Tapi ngendikan Kiai Sahal Mahfud, tidak ada karya buku yang jelek. Yang jelek itu yang nggak pernah nulis buku. Itu jawabnya Kiai Haji Sahal Mahfud, Rois Am PBS. Dan ini juga menjadi motivasi saya.
orang yang pas-pasan, tapi karena tujuannya ingin belajar agar apa yang bisa dibaca itu bisa terabadikan. Karena usia buku itu melebihi usia penulisnya. Saya mati, bukunya masih hidup. Makanya ada motivasi kun katiban wala takun maktuban. Jadilah penulis, jangan jadi orang yang ditulis. Yang ditulis di sini maksudnya apa? Ditulis di batu nisan. Kalau nggak mau jadi penulis ya nanti jadi yang ditulis. Tapi bukan ditulis dikenang sejarah, ditulis di batu nisan. Nah, itulah yang menjadi motivasi saya bahwasanya menulis itu sangat penting. Karena umur kita yang pendek akan bisa terselamatkan dengan usia buku yang begitu panjang. Tentunya kalau buku ini bermanfaat, dibaca oleh banyak kalangan. Alhamdulillah buku ini merupakan buku yang keempat. Buku keempat yang pernah saya tulis. Buku tentang Nahwu, yaitu tentang Syarah dari Jurmiyah. Kemudian yang kedua tentang Al-I'rab Al-Muyassar. Kemudian yang ketiga yaitu tentang kajian bagaimana Kanjeng Nabi berkomunikasi di dalam Al-Quran. Dan yang keempat adalah tentang tema-tema pokok ilmu ma'ani Al-Quran. Kita bisa istiqomah setiap tahun minimal bisa menghasilkan satu buku. Allahumma amin. Nanti Bapak bisa melihat pengantar penulis itu tanggalnya tanggal 14 Februari. Itu tanggal kelahiran saya, ya. Jadi pas ini selesai pas tanggal kelahiran. Adapun yang kitab yang satunya, kitab Al-I'rab Al-Muyassar juga selesainya Ramadan tahun 1443 Hijriah. Jadi semoga setiap tahun nanti bisa menulis buku, mohon doanya meskipun bukunya buku yang ya pas-pasan lah. Tapi tidak ada lain, tujuannya adalah untuk bisa belajar agar bagaimana nanti bisa menjadi amal jariah. Karena umur saya itu pendek, umurnya pendek. Tapi ketika tulisan kita dibaca bermanfaat bagi orang lain, insya Allah menjadi amal jariah. Allahumma amin. Bapak, Ibu yang saya sangat hormati, sebelum saya akan memulai membaca buku yang saya tulis, dulu saya sampaikan bahwasanya Al-Quran itu mukjizat. Al-Quran adalah mukjizat yang sangat bisa melemahkan lawannya. Mukjizat Al-Quran itu ada mukjizat dari segi bahasa, al-i'jaz al-lughawi, mukjizat dari segi bahasa. Yang kedua, mukjizat dari segi ilmiah, kaitannya dengan sains, dengan teknologi, namanya al-i'jaz al-ilmi. Dan yang ketiga ada al-i'jaz yang kaitannya dengan berita-berita gaib, al-i'jaz al-ghaibi. Jadi ketiga kemukjizatan Al-Quran ini, maka yang paling pertama yang diperkenalkan kepada orang-orang Arab 15 tahun abad silam, 15 abad silam, itu adalah al-i'jaz al-lughawi, kemukjizatan Al-Quran dari segi bahasa. Karena kalau orang Arab suruh memahami al-i'jaz al-ilmi belum nyampe otaknya. Suruh memahami proses penciptaan manusia dari nutfah, alaqah, dari mudghah, summa ansha'na khalqan akhar. Kira-kira nyampe enggak kalau kayak gitu? Belum nyampe. Teori nutfah, teori alaqah kan belum sampai. Tetapi di Al-Quran sudah ada. Misalkan teori pergeseran gunung, pergerakan gunung, ada ayat wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab, tentang pergerakan gunung. Apalagi teori dulu bumi satu kemudian menjadi berpisah yang sekarang terkenal dengan teori Big Bang. Belum nyampe orang Arab pada waktu itu.
Maka yang paling pertama diperkenalkan kepada orang Arab adalah kemukjizatan Al-Quran dari segi bahasa. Al-Ijaz Al-Lughawi. Kemukjizatan Al-Quran dari segi bahasa. Yang namanya mukjizat itu selalu berkait erat dengan keahlian yang didakwai. Kemukjizatan itu selalu berkaitan erat dengan orang-orang yang didakwai. Kalau kita amati Nabi Musa alaihissalam diberikan mukjizat oleh Allah, salah satunya mampu melawan para tukang sihir. Sehingga ketika orang tukang sihir itu adu kesaktian, mereka itu melemparkan tali sama tongkat. Fa'alqaw hibalahum wa 'isiyahum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Para tukang sihir ya suruh melempar tali, suruh melempar apalagi tongkat. Nah, kira-kira tali sama tongkatnya berubah jadi ular beneran enggak? Berubah jadi tongkat beneran, berubah jadi ular beneran enggak? Tidak. Tapi bahasa Al-Quran, yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Jadi hayalan saja, tipuan mata. Seolah-olah tongkat sama talinya tukang sihir itu berubah menjadi ular beneran. Padahal tidak, masih tetap jadi tongkat, masih jadi tali. Berbeda dengan mukjizat, yang namanya mukjizat itu real, nyata. Maka bahasa Al-Quran, fa'ila hiya su'banun mubin. Benar-benar jadi su'ban, ular yang besar. Tongkatnya Musa benar-benar jadi ular, bukan tipuan. Itu mukjizat. Yang namanya mukjizat itu salimun anil mu'aradah. Tidak mungkin bisa dilawan. Yang namanya mukjizat. Termasuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus kepada orang-orang yang ahli dalam hal bahasa, pandai membuat syair. Mengapa sih orang Arab itu pandai buat syair, pandai balaghah? Karena apa? Orang Arab itu kebiasaannya cangkrukan, tongkrongan, ngopi, ngudut. Ngobrol. Pokoknya senengnya ngobrol. Senengnya tongkrongan, kumpul-kumpul, kongko-kongko. Akhirnya dari perkumpulan itu mereka saling berlomba mengeluarkan kata-kata yang indah. Saking pandainya ngomong, jadi pinter buat syair. Nah itu, maka yang pandai-pandai ini Ansor Banser kayaknya sangat pandai nih buat syair ini. Karena sering tongkrongan, sering ngepam ya. Nah itu harus bisa memacu seperti orang Arab, pandai membuat syair. Sehingga mereka itu benar-benar ahli bahasa. Itu salah satunya itu diceritakan di satu kitab, karena mereka itu senang tongkrongan, senang cangkrukan, senang ngobrol ya. Akhirnya saling berlomba-lomba musabaqah dalam mengeluarkan syair yang terbaik. Nah, Al-Quran hadir dalam golongan masyarakat yang seperti ini karakteristiknya. Senang sama bahasa, ahli bahasa. Sehingga karena Al-Quran itu mukjizat, kita tinjau dari segi bahasa, tidak ada seorang pun yang mampu melawan mukjizat Al-Quran. Tidak ada dalam sejarah. Meskipun mereka itu ahli bahasa, tidak ada satupun yang mampu menentang Al-Quran. Makanya Al-Quran tantangannya itu bertahap. Menantang orang-orang Arab pada waktu itu. Pertama tantangannya suruh membuat semisal Al-Quran. Ayatnya, am yaquluna taqawwalah bal la yu'minun falyatu bihaditsin mislihi in kanu shadiqin. Suruh buat semisal Al-Quran. Kira-kira bisa enggak? Tidak bisa. Ya udah, diturunkan tensinya jadi 10 surat. Am yaqulu naftara qul fatu bi 10 suwarin mislihi muftariyat.
Kira-kira orang Arab pada waktu itu bisa nggak buat 10 surah semisal Al-Quran? Tidak bisa. Ya udah diturunkan tensinya lagi. Suruh buat 1 surat. Am yaqulu naftara qul fa'tu bi suratin misli. Suruh buat sesurat saja seperti Al-Quran. Kira-kira bisa nggak? Tidak bisa. Ya udah turunkan tensi lagi. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mim mislih. Yang tadi bi suratin mislih, yang terakhir bi suratin mim mislih. Berarti lebih rendah lagi. Ya udah nek ora bisa sesurat persis Al-Qur'an ya, sesurat paling ora yang mandani Al-Qur'an. Tapi enggak ada yang bisa. Ini membuktikan bahwasanya Al-Qur'an itu benar-benar mukjizat. Pernah ada orang yang coba-coba nantang Al-Qur'an dengan membuat Al-Qur'an. Namanya Musailamah bin Al-Hubayb Al-Hanafi. Beliau terlalu mulia ya. Dia si Musailamah yang dijuluki Musailamah Al-Kadzab. Dia itu dari Bani Hanifah. Bani Hanifah tinggalnya di Yamamah, yang terkenal dengan nabi palsu. Itu membuat tantangan Al-Qur'an. Ada surat namanya surat Kodok, Ad-Difda. Ada surat namanya surat Al-Fil. Ada surat yang menantang Al-Kausar. Nanti saya bacakan ayatnya. Nanti Bapak bisa menilai ini pantas nggak nandingi Al-Quran. Ya, saya bacakan. Misalkan surah Al-Fil. Al-Fil, wa mal-fil, wa ma adraka mal-fil, lahu danabun wabil, wa khurtumun tawil. Nah, ini Quran apa bukan kira-kira Bapak? Bukan nasi bisa kayak Quran nih. Berarti udah tahu baca Quran. Jangan dikira itu Quran, itu Quran palsu. Yang nulis adalah Musailamah. Jadi yang baca nggak dapat pahala. Al-Fil. Saya tadi ngimami tarwih di Masjid Agung, khawatir baca kayak gini mak. Tadi karena baru ngapalin Qur'annya Musailamah. Pas tarwih yang keempat itu kan baca Al-Fil. Khawatir saya nanti baca Al-Fil wa mahfil. Lalu dan nabul wabil cilaka tuh. Khawatir karena siang tadi saya ngapalin beberapa surat dari Musailamah Al-Kadzab. Itu ada beberapa suratnya. Al-Fil wa mal-fil wa ma adraka mal-fil lahu danabun wabil wa khurtumun tawil. Allahu Akbar. Kan silakan saya. Silakan nanti saya langsung. Nah, ini cerita tentang gajah. Al-Fil, gajah. Apa itu gajah? Tahukah kamu tentang gajah? Dia punya ekor yang seperti tongkat, kemudian punya belalai panjang. Kira-kira pantas nggak nandingi Al-Quran kayak gitu? Itu kan cerita kayak anak TK PAUD. Gajah, apa itu gajah? Punya ekor panjang, belalainya panjang ya. Kan kayak seperti PAUD, seperti anak RA. Itu nantang surah Al-Fil. Sedangkan surah Al-Fil kan bahasanya luar biasa. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Itu kan ada bahasa-bahasa, ada berita-berita gaib tentang sijil, tentang ashabil fil dan lain sebagainya. Itu mau nandingin Al-Qur'annya nggak bisa. Musailamah pinter bahasanya, ahli bahasa. Kemudian nandingin Al-Kausar. Inna a'toina kal jawahir. Fasholli li rabbika wahajir. Inna syani'aka rajulun kafir. Nah, enak gak Pak didengar Pak? Inna a'toina kal jawahir. Fasholli li rabbika wahajir. Inna syani'aka rajulun kafir. Nah, itu nantang Al-Kausar. Sesungguhnya kami berikan, anugerahkan kepadamu al-jawahir, perhiasan. Maka fasholli li rabbik, maka sholatlah karena Tuhanmu dan hijrahlah.
Sesungguhnya pembencimu adalah rajulun kafir, lelaki yang kafir. Ini nandingin Al-Quran. Tetapi nggak ada, itu nggak senilai dengan surah Al-Kautsar. Inna a'toina kal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Kalau yang tadi sudah, kalau ayatnya Musailamah itu orientasinya dunia, dapat perhiasan, dapat permata, dapat angpau, macam-macam. Tapi orientasinya surah Al-Quran yang Al-Kautsar adalah orientasi di akhirat. Jadi sudah sangat beda kelasnya, sehingga tidak ada satu orang pun yang mampu menandingi Al-Quran. Keindahan bahasa Al-Quran, ketelitian redaksi Al-Quran. Nah, saking bingungnya orang kafir, saking pusingnya, karena Al-Quran itu ketika dibaca langsung bisa membuat orang iman. Saking indahnya bahasa Al-Quran. Maka ketika Nabi baca Al-Quran, orang kafir itu terbiasa membuat keramaian kegaduhan. Nabi baca Al-Quran, hole, biar gak pada dengar, pokoknya keributan. Ketika Al-Quran dibaca, buat keributan. Buat teriakan sehingga orang-orang tidak bisa mendengarkan. Salah satu tokoh sahabat yang terkenal masuk Islam itu juga salah satunya mendengarkan surah Toha, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Nah, mendengarkan itu terus jadi iman. Umar bin Khattab. Termasuk para tokoh-tokoh dedengkot kafir itu juga sering mencuri dengar Al-Quran. Salah satunya siapa? Abu Jahal. Abu Jahal kalau malam itu ngintip di rumahnya Kanjeng Nabi. Buat apa ngintip? Dengerin Al-Quran sampai subuh. Nabi itu sudah terbiasa sholat malam berdirinya lama. Makanya pernah ada sahabat uji coba mau jamaah sama Kanjeng Nabi malam-malam. Namanya Hudzaifah bin Yaman. Setelah baca Fatihah, Nabi baca Al-Baqarah. Dalam hati Hudzaifah lah paling nanti setelah Al-Baqarah ruku. Oh, ternyata lanjut lagi baca An-Nisa. Nah, setelah An-Nisa selesai, Hudzaifah juga bilang dalam hatinya paling nanti setelah An-Nisa juga ruku. Lanjut lagi Ali Imran. Itu Kanjeng Nabi. Sampai-sampai beliau berkata, saya mau keluar saja Pak ya. Itu saking panjangnya. Itu sholat sunatnya Kanjeng Nabi. Abu Jahal itu ngintip, saking indahnya, saking senengnya mendengarkan Al-Quran. Kemudian di pintu yang lain, di sisi tembok yang lain ada yang namanya Akhnas. Itu tetangga kafir juga mendengarkan. Ada lagi Abu Sufyan. Sampai subuh mendengarkan bacaan Al-Quran. Nah, sampai suatu ketika mereka berpapasan kaget. Akhirnya malu. Loh, ngapain kamu kesini? Loh, ngapain kamu kesininya? Akhirnya malu. Akhirnya berjanji, ya udah malam besok kita nggak usah ngintip. Ternyata malam kedua juga masih ngintip. Masih penasaran mendengarkan bacaan Al-Quran. Malam kedua janji lagi, udah masuk malam gak usah kesini lagi. Ternyata malam ketiga juga masih mendengarkan. Tetapi tidak mau iman. Mereka tahu itu benar-benar tanzilum mir rabbil alamin. Tahu itu Quran itu dari Allah, bukan buatan Kanjeng Nabi. Tetapi karena isi Al-Quran bertentangan dengan dirinya, menghambat pekerjaannya, menghambat keyakinannya, nanti dia tidak menjadi orang terhormat, tidak ada yang ngamplopi, macam-macam. Orang Yahudi di Madinah nggak pada mau masuk Islam karena apa? Oh, nanti kalau saya masuk Islam, yang biasa datang ke saya ngamplopi tidak ada. Akhirnya nggak mau masuk Islam. Itu masuk Abu Jahal ini. Bahaya ini kalau saya masuk Islam, saya nanti setara sama Bilal.
Ya, setara sama Bilal, nggak mau. Meskipun mereka tahu itu benar-benar dari Gusti Allah. Tanzilun min Rabbil Alamin. Nah, karena mereka sudah tidak bisa membendung Al-Quran, keindahan bahasa Al-Quran, sehingga muncul tuduhan, disebarkan berita hoax kalau Nabi itu penyair. Kemudian dibantah oleh Al-Quran, wa ma huwa biqauli syair. Al-Quran itu bukanlah perkataan penyair. Gagal lagi dituduh penyair. Akhirnya dituduh lagi, yaudah Nabi itu dukun, tukang santet. Tukang baca umik-umik ya, baca Al-Quran. Dibantah lagi oleh Al-Quran, wa ma huwa biqauli kahin. Wala biqauli kahin wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun tanzilum mir rabbil alamin. Wah, dituduh tukang sihir, dituduh penyair, dituduh dukun, tidak ada yang berhasil. Karena keindahan bahasa Al-Quran begitu luar biasa, membuat orang-orang itu berbondong-bondong masuk agama Islam. Itu keindahan dari sisi bahasa. Nah, buku ini berupaya memotret keindahan bahasa Al-Quran dari sisi bahasa. Maka buku ini dinamakan dengan Ilmu Ma'ani Al-Quran. Kajiannya ya kajian al-bayan al-lughawi, kajian tentang bahasa-bahasa Al-Quran sing buat liar, sing buat kesulitan, sing membuat bingung, qad yas'abu fahmuha, sehingga sulit untuk memahami, sulit untuk dipahami. Nah, ini berupaya memotretnya. Nah, ilmu ma'ani Al-Quran ini termasuk bagian dari ulumul Quran. Ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran itu sangat banyak. Ada munasabah, ada asbabun nuzul, ada nuzulul Quran, ada tentang wahyu, ada nasikh mansuh, ada muhkam mutasyabih, macam-macam luar biasa ilmu Al-Quran. Hingga seandainya kita mempelajari sampai mati pun belum selesai. Nah, ini berupaya memotret salah satu dari ilmu Al-Quran, ilmu-ilmu Al-Quran, yaitu ilmu ma'ani Al-Quran. Nah, ilmu ma'ani Al-Quran ini berupaya mengkaji sisi-sisi bahasa dalam Al-Quran. Di antaranya misalkan ada gharibul Quran. Gharibul Quran itu apa ya? Nah, gharib itu kan artinya tidak nampak atau jauh, al-bu'du, atau apa? Atau samar, al-khufa. Tapi bukan berarti di Al-Quran itu ada kata-kata yang samar, nggak jelas. Yang nggak jelas itu otak yang baca. Yang nggak jelas itu yang baca. Quran mah jelas. Quran itu ya jelas bahasanya. Nah, ketika ada gharib Al-Quran, bukan berarti Qurannya yang gharib, tapi yang gharib siapa? Yang membaca. Ada ayat Al-Quran, ini menurut Abu Hayyan Al-Andalusi, ada ayat Al-Quran yang bisa dipahami oleh orang awam plus orang khos. Contohnya apa? Ardun artinya apa? Bumi. Samaun itu atas, Pak. Samaun itu atas. Jadi Al-Quran itu kalau menggunakan samaun itu artinya jihad. Arah mana? Arah atas. Nanti kalau samaun diartikan langit, Bapak nanti bingung jawab pertanyaan kayak gini. Wa anzala minas samaa'i ma'a. Menurunkan minas sama'i ma'a. Menurunkan apa? Hujan minas sama. Hujan turunnya dari mana? Dari langit. Apa ya dari langit? Jauh banget Pak kalau dari langit. Air hujan turun dari langit. Jauh. Langit sama bumi jaraknya berapa itu? Lewatin matahari dulu ya. Langit kan jauh banget Pak. Tekan bumi dari
Lawang batu sing gede banget nih, meteor petakan bumi sudah habis, apalagi air. Maka minas sama itu artinya atas. Jadi ketika Al-Quran menggunakan kata samaun itu artinya jihadun, arah. Jihad. Meskipun kalau kita baca buku-buku terjemah, samaun artinya langit. Nah, langit. Tapi sejatinya kalau kita lihat kaidah-kaidah tafsir, nanti samaun artinya jihadun. Wa anzala minas sama yursilis samaa alaikum midrara. Sama itu Al-Qur'an yang enggak menggunakan alam taro annallaha anzala minas samawati, enggak, tapi sama. Karena air hujan itu turunnya dari mana? Atas. Dari mana? Dari awan-awan, bukan dari langit. Nah, itu samaun artinya apa? Atas. Tapi kalau langit, Quran menggunakan bahasa apa? Samawat. Ya, samawatin tibaqa. Itu langit, Pak. Itu langit. Samawat. Ini penggunaan antara mufrad dengan jamak. Nanti ada kaidah mufrad, ada kaidah jamak. Kemudian ardun, bumi, kan itu jelas diketahui oleh yang awam maupun yang khos. Yang kedua hanya diketahui oleh orang yang khos, yang ahli. Orang awam tahu apa tidak? Enggak tahu. Dan ini muncul di dalam Al-Quran. Ada ayat yang bisa dipahami oleh semua kalangan, ada yang hanya bisa dipahami oleh orang yang ahli. Nah, jenis kedua inilah masuk kategori gharibul Quran. Masuk kategori gharib Al-Quran. Jadi gharib Al-Quran itu apa? Kata-kata. Jadi bentuknya kata. Kata-kata dari kalam Al-Quran, kalam Allah yang terkadang sulit untuk dipahami. Ya, semua kata-kata sulit pahami apa tidak? Kata-kata ini kalau paulik itu orientasinya kata. Nanti kalau muskil orientasinya sudah menjadi ayat, bukan hanya satu kata tapi dalam satu ayat muskil. Kalau gharib kata. Nah, makanya muncul kitab Al-Mufradat fi Gharibil Quran. Itu isinya kosakata yang gharib dalam Al-Quran. Nah, gharib ini sudah muncul ya pada masa Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Monggo sambil ngopi Bapak. Udah ada muncul sejak zaman Nabi. Kira-kira sahabat sekelas Abu Bakar itu tahu nggak maksud isi Al-Quran secara keseluruhan? Kelasnya Abu Bakar paham tidak seluruh isi Al-Quran? Kira-kira paham nggak? Kalau ditanya Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar paham tidak isi seluruh Al-Quran? Ternyata tidak. Suatu ketika ada yang tanya kepada Sayyidina Abu Bakar. Ditanya, wa fakihatan wa abba. Ditanya, Abu Bakar, fakihah kan artinya buah-buahan. Lalu abban itu artinya apa? Kira-kira tahu nggak Sayyidina Abu Bakar? Tidak tahu arti abban. Padahal Abu Bakar kelasnya sahabat senior. Ibarat sahabat yang paling moncer, paling unggul, tidak tahu arti abban karena gharib. Maka beliau komentarnya bagaimana? Ayyu sama'in tudhilluni wa ayyu ardin tuqilluni. Langit mana yang akan menaungi saya? Bumi mana yang akan siap pijak kalau saya mengatakan sesuatu kepada Al-Quran apa yang tidak saya tahu? Gak mau komentar. Lalu gak ngerti saya lah. Gak ngerti, pokoknya gelap abban, gak ngerti arti abban, apalagi kita abban itu apa? Nah, ini kelasnya Abu Bakar karena abban itu termasuk gharib, kata yang asing, kata yang samar, tidak nampak. Kemudian tanya lagi ke Sayyidina Umar, Sayyidina Umar, ini abban artinya apa? Jawabannya bagaimana?
Nek fakihah aku ngerti. Fakihah artinya buah-buahan. Tapi nek aban aku orang ngerti. Gak ngerti. Kemudian dia berkata dalam hati, inna hada lahuwan takalluf. Ini memang sulit untuk dipahami. Gak bisa komentar karena memang tidak tahu. Kemudian siapa lagi? Ada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Itu sahabat top dalam penafsiran Al-Quran. Ahlinya tafsir masa sahabat, salah satunya Abdullah bin Abbas dijuluki turjuman tafsir, pakarnya tafsir. Ada yang sowan, assalamualaikum Pak Kiai Abdullah bin Abbas, ada ayat wahananan min ladunna wa zakah. Tanya, hananan artinya apa? Hananan artinya apa Pak Kiai? Saya nggak tahu hananan artinya apa. Nah, ini kelasnya sahabat. Tidak tahu gharib Al-Quran. Ini masuk kajian gharibul Quran. Nah, di masa Nabi juga banyak sahabat yang tanya tentang ayat Al-Quran. Ada sahabat namanya Adi bin Hatim sowan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, saya bingung. Ada ayat tentang puasa. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah kalian, minumlah kalian sehingga nampak benang putih dan benang hitam. Kira-kira pusing nggak memahami kayak gitu? Akhirnya Adi bin Hatim, kalau malam dia itu jembreng benang putih sama benang hitam, dipandangi terus. Oh ya orang keton-keton hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Enggak nampak. Wong benang hitam, benang putih di malam hari enggak kelihatan. Akhirnya disewankan ke Kanjeng Nabi. Ini maksudnya apa Kanjeng Nabi? Al khaytul abyad, al khaytul aswad. Dijawab oleh Kanjeng Nabi, al khaytul abyad itu ya terangnya siang. Kalau khaytul aswad, benang hitam apa? Gelapnya malam. Oh, begitu maksudnya. Nah, ini tentang gharib Al-Quran. Ada lagi sahabat tanya, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Ziyadah itu apa sih Kanjeng Nabi? Oh, ziyadah itu adalah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Nah, ini gharib Al-Quran itu sudah muncul semenjak Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kata-kata yang sulit dipahami. Tapi bukan berarti Al-Quran itu gharib. Yang gharib adalah yang membaca. Nah, ini gharib Al-Quran. Yang kedua, bisa diterima nih Bapak ya? Muskil. Nah, kalau gharib itu kata, orientasinya ke kata, ada kata-kata sulit, kata-kata yang sulit dipahami. Nah, kalau muskil ini sudah cakupannya al-ayatul Qur'aniyah. Seayat malikna pusing lir. Maksudnya apa gitu ayatnya. Nah, ini namanya muskil. Nanti akan saya contohkan beberapa ayat. Nah, nanti Bapak bisa jawab nih. Nah, ada ayat kira-kira membuat pusing apa tidak? Ada ayat tentang penciptaan manusia, penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Satu ayat mengatakan, Inna masala Isa indallahi kamasali Adam, khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Bahannya Nabi Adam apa dari ayat ini? Turab. Inna masalah Isa, sesungguhnya perumpamaan Nabi Isa indallah kamasali Adam, seperti halnya perumpamaan Nabi Adam. Khalaqahu, Allah menciptakan Nabi Adam dari apa? Min turab. Berarti bahan yang pertama tuh turab. Nanti Bapak baca surah yang lain. Ada ayat di surah Al-Hijr. Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'im masnun. Dan sungguh kami ciptakan al-insan, yaitu Nabi Adam, dari apa? Salsalin min hama'im masnun.
kepriwe sih Quran ya? Jarene mau diciptakan dari turab. Dan sekarang solsolim min hamaim, mas sing bener sing ndi. Nah, kayak gitu, Pak. Bisa ditamping nggih? Nah, di surah Ali Imran dikatakan Nabi Adam diciptakan dari turab. Di surah Al-Hijr Nabi Adam dikatakan diciptakan dari apa? Solsolim min hamaim masnun. Sol-sol itu tanah liat yang kering. Min hamain itu lumpur hitam. Dari lumpur hitam yang dibentuk. Nanti pindah ayat lagi di surah As-Saffat. Disampaikan inna khalaqnahum min tinil lazib. Tin lazib. Tadi turab. Apalagi sol-solim min hamaim masnun. Sekarang ganti lagi tinil lazib. Sing bener sing di. Nah, ini muskil, Pak, bagi ulama. Kalau kita ya asal baca saja nggih. Penting beres. Tapi ulama dibuat pusing, kayak gini ya. Yang mengkaji Al-Qur'an mah dibuat muskil ini. Kok bisa ya? Satu turab, dua lagi solsolim min hamaim masnun. Satu lagi min tinil lazib. Nanti ada ayat lagi di surah Ar-Rahman. Khalaqal insana min solsolin kal fakhar. Waduh, genti mening solsolin kalfakhor, tanah kering seperti tembikar. Nah, ini muskil, Pak. Muskil apa enggak? Muskil. Satu mengatakan turab, pindah ayat lagi solsolin min hamaim masnun, pindah lagi min tinil lazib, pindah lagi solsolin kalfakhor. Ada berapa nih? Berapa jenis nih? 4 jenis madahnya. Bahannya Nabi Adam ada 4. Ini muskil namanya. Ayatnya muskil. Kemudian ulama ya berupaya memahami yang muskil. Menyampaikan itu maksudnya adalah proses penciptaan Nabi Adam. Meskipun suratnya, ayatnya berbeda-beda di setiap surah, itu menunjukkan urutan tahapan proses penciptaan. Dimulai dari turab diolah menjadi tin diolah lagi menjadi solsolim min hamaim masnun, solsolim min hamaim masnun diolah lagi jadi solsolim kalfakhar, kemudian jadilah Nabi Adam alaihi salam. Itu proses, Mas, itu bukan bertentangan, seolah-olah kan bertentangan. Nah, makanya ulama menganggapnya itu adalah menggambarkan proses penciptaan Nabi Adam, dimulai dari turab, kemudian jadi tin, kemudian jadi solsolim min hamaim masnun, kemudian jadi solsolim kal fakhar. Jadi nyambung. Ini urutan-urutan proses penciptaan. Kemudian ada ayat lagi tentang tongkatnya Nabi Musa itu berubah jadi ular kecil apa ular besar. Nanti ada yang mengatakan ular kecil loh. Kayak ular siapa itu? Ada yang mengatakan ular kecil. Tadi yang pertama sudah saya pernah baca. Faidah hiya su'banun mubin. Faidah hiya su'banun mubin. Nah, nanti di ayat yang lain mengatakan jannu walla mudbira wa lam yuaqib. Tongkatnya Nabi Musa itu berubah jadi apa? Jannun. Yang satu apa? Su'banun mubin. Yang pertama ular besar, sing sijine ular cilik. Nah, sing bener sing iki ya. Janjane tongkat Nabi Musa cilik apa gede ulane kan? Ini muskil, Pak. Namanya muskil ini. Muskil. Makanya jenenge ulama kan pinter. Tongkatnya Nabi Musa ya berubah jadi ular besar, tapi lincahnya kayak ular kecil. Besar tapi lincah. Biasanya nek gendut kan orang lincah, ya. Biasanya kalau gendut itu kan nggak lincah, berat badannya. Ular besar itu kan biasanya kan nggak lincah. Jalannya pelan. Tapi tongkatnya Nabi Musa itu lincah seperti ular kecil kayak gitu. Jadi tongkatnya berubahnya jadi ular apa? Ular besar. Tapi larinya kayak ular kecil. Besar tapi lincah, pandai bergoyang, gitu kan? Nah,
Ini tongkatnya Nabi Musa. Maka bapak itu beruntunglah kalau seperti tongkatnya Nabi Musa. Besar tapi lincah. Sombanu mubin tapi jan, kayak gitu kan? Sombanu mubin tapi juga jan. Nah, luar biasa Pak Yayat ya. Sombanu mubin plus jan. Nah ini muskil Bapak. Contoh lain misalkan satu ayat mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, Allah perintah ke orang beriman takwa dengan sesungguhnya, sebenar-benarnya. Di ayat yang lain kita dibuat bingung. Fattaqullaha mastata'tum. Takwalah kalian semampu kalian. Kepriwe sih mau konsing temenan. Siki gaji semam. Nah ini muskil, ya, muskil ayat. Satu ayat ittaqullaha haqqa tuqatih, satu ayat fattaqullaha mastata'tum. Yang satu suruh takwa sebenar-benar takwa, sing serius benar-benar full. Yang satunya semampunya, sing bener sing dikira-kira. Ya bener kabeh. Tapi yang perintah ittaqullah haqqa tuqatih itu kaitannya dengan keimanan, tauhid. Yang namanya tauhid itu kan enggak tukar-menukar, pokoknya kudu full. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ada setengah-setengah dari wong Islam, kudu yakin iman tauhid. Tapi yang fattaqullaha mastata'tum itu terkait dengan syariat, terkait dengan amal. Nek salat oleh sangat ya karo nyagem. Nek puasane ora kuat ya medot. Ya kayak gitu. Meriang, kepergian jauh. Ngopi. Mandan cocok. Nah ini fattaqullaha mastata'tum kaitannya dengan amal. Ittaqullaha haqqa tuqatih itu kaitannya dengan tauhid. Jadi enggak tawar-menawar. Nah, namanya tauhid itu ya harus serius, harus 100%, harus diusahakan. Nah itu namanya muskil. Tadi gharib, kemudian muskil. Kemudian ada lagi mutasyabih lafzi. Kan Pak Kamil kontraknya ya. Sahur bareng. Kemudian mutasyabih lafzi. Mutasyabih itu sebenarnya digunakan untuk tiga jenis. Pertama, dalam Al-Quran itu kan ada ayat yang hampir sama. Redaksinya hampir sama. Kemudian yang kedua mutasyabih lawannya muhkam. Nah, dalam kajian ma'anil Al-Quran, mutasyabih yang dimaksud adalah pengulangan kisah Al-Quran tetapi dengan redaksi yang berbeda. Ceritanya diulangi tapi redaksinya beda. Cerita sesuatu di beberapa tempat tapi ceritanya redaksine beda. Ana sing diganti lafale, ana sing tambahi, anten sing dikurangi. Nah, itu namanya mutasyabih lafzi. Contohnya nih, Nabi Ibrahim pernah berdoa kayak gini di surah Al-Baqarah. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina. Di surah Ibrahim doanya kayak gini. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina. Bedanya di mana, Pak? Di surah Al-Baqarah. Kan diulangi lagi di surah Ibrahim. Kisahnya tentang Nabi Ibrahim diulangi redaksinya tapi ada perbedaan. Ayat di surah Al-Baqarah wa idz qala Ibrahim rabbi al hada baladan amina,
Di surah Ibrahim, wa idz qala Ibrahim rabbi al hadzal balada amina. Satu nakirah, satu ma'rifah. Wong sing ora percaya karo Al-Qur'an kan dikira kepriwe Qur'an ya. Apa ditambahi al sing nulis ya. Gitu kan? Yang satu baladan amina, yang satu al balada amina. Ada tambahan alif lam di situ. Padahal masih dalam satu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kemudian dikaji oleh ulama. Yang baladan amina itu Nabi Ibrahim belum tahu seperti apa kondisi Mekah yang akan ditempati oleh putranya Ismail dan istrinya Sayyidah Hajar. Yang al-balada amina, Nabi Ibrahim sudah tahu Mekah itu rame. Sudah banyak yang berkunjung ke Mekah karena ada Zam-Zam. Jadi yang Al-Baqarah itu ketika awal baru datang, doa lagi datang kembali, sudah menjadi daerah yang maju, pesat, banyak yang dikunjungi di situ. Nah ini beda redaksi. Yang satu baladan amina, satu lagi al-balada amina. Kemudian contoh lagi. Mutasyabih lafzi. Mutasyabih lafzi. Ada ayat di surah Al-Anfal. Dzalika bi annahum syaqullaha wa rasulah wa may yushaqiqillah. Ada ayat wa may yushaqiqillah Rasulahu fa innallaha syadidul iqab. Ini di surah Al-Anfal. Di surah Al-Hasyr wa may yushaqqillah. Tadi di surah Al-Anfal wa may yushaqqillah. Satunya lagi wa may yushaqqillah. Nah, yang satu tidak diidghamkan, yang satu diidghamkan. Ini maksudnya gimana? Ulangi kisah tapi yang satu idgham, yang satu tidak idgham. Yang satu wa may yushaqiqillah, satunya lagi wa may yushaqqillah. Nah, satu idgham, satu tidak idgham. Makanya ulama dikaji ini. Kenapa sih yang satunya wa may yushaqqillah, satunya lagi wa may yushaqiqillah. Yang wa may yushaqqillah itu permusuhannya disembunyikan. Yang namanya idgham kira-kira kelihatan apa tidak? Tidak, yang diumpetakan, dilempit-lempit. Jadi permusuhannya kepada Islam ditutupi. Ayatnya apa? Wa may yushaqqillah. Yang wa may yushaqiqillah permusuhannya sudah dinampakkan. Jadi dua kondisi. Pertama disembunyikan musuhinya, yang kedua dinampakkan. Buktinya apa? Dinampakkannya huruf qaf. Wa may yushaqiqillah. Berarti permusuhannya sudah dinampakkan. Nah, ini juga termasuk bagian dari mutasyabih lafzi. Kemudian contoh lagi mutasyabih lafzi. Di surah Al-Baqarah ada ayat innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin. Di surah Al-Hajj innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiin wan nasara. Bedanya di mana, Pak? Satu ayat innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin. Ayat yang lain innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiin wan nasara. Ya, bedanya di mana? Di balik tok ya. Di balik ini yang nulis kebalik atau gimana ya? Kan kayak gitu orang-orang yang enggak percaya Al-Qur'an. Di surah Al-Baqarah wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin. Nasara dulu baru sabiin. Di surah Al-Hajj was-sabiina wan nasara. Sabiin dulu baru nasara. Ini kira-kira kebalik atau gimana ayatnya? Di Al-Baqarah an-nasara as-sabiin. Di surah Al-Hajj as-sabiin wan nasara. Dibalik. Nah, ini termasuk mutasyabih lafzi.
mutasyabih lafzi dalam taqdim wa takhir. Syarahnya apa? Nah, mengapa sih dalam surah Al-Baqarah Nasara didahulukan daripada Sabi'in? Mengapa didahulukan? Karena memandang derajat atau rutbahnya sebagai ahli kitab. Nasara sama Sabi'in kelasnya tinggi mana? Kelas Nasara. Karena Nasara itu ahlul kitab. Masuk Yahudi, Nasrani itu ahli kitab. Kemudian di surah Al-Hajj Sabi'in dulu baru Nasara itu memandang zaman keberadaan Sabi'in yang lebih dahulu daripada Nasara. Nah, jadi beda sudut pandang. Sudut pandang yang pertama, mengapa Nasara didahulukan? Karena memandang tingkat rutbahnya. Pangkatnya Nasara lebih tinggi daripada Sabi'in. Dan yang kedua, mengapa kok Sabi'in didahulukan? Karena Sabi'in itu lebih dahulu keberadaannya daripada Nasara. Itulah yang dimanakan dengan mutasyabih lafzi. Menyampaikan kisah dalam Al-Quran, iradul qissatil wahidah fi suwarin syatta wa fawasila mukhtalifatin. Jadi penyebutan satu kisah atau tema dengan bentuk beragam dan redaksi yang berbeda, dan itu ada di dalam Al-Quran. Kalau kita sering angan-angan, apa sih ini kayak seperti ini? Kira-kira pernah bayang kayak gini ada di dalam Al-Quran nggak Pak? Anak yang Al-Quran kayak gini dibolak lah. Kok ini dibolak-balik sih ya? Nah, ada yang dibolak-balik. Ini namanya taqdim wa ta'khir. Ini mutasyabih lafzi. Kemudian setelah mutasyabih lafzi ada i'rabul Quran. I'rabul Quran yaitu terkait dengan bagaimana mengetahui sisi-sisi ini menjadi posisinya dalam nahwu apa, kemudian posisinya dari segi i'rabnya seperti apa. Ini namanya ilmu i'rab Al-Quran. Penting untuk benar-benar mengetahui ilmu i'rab Al-Quran. Ini jadi mubtada, ini jadi khobar. Karena ada juga orang yang salah memahami. Di Al-Quran ada kata salsabila. Kalau nggak tahu i'rab, sal itu diartikan apa? Tanyalah. Padahal sambung. Salsabila itu kan sambung nulisnya. Nanti sal fi'lu amrin mabniyun ala sukuni, kan repot. Padahal tulisannya disambung salsabila. Nah, kan artinya tanyalah kepada jalan. Itu kalau tidak tahu i'rab Al-Quran bisa sampai jatuh ke situ. Salah mengi'rabi Al-Quran sehingga maknanya pun jadi berubah. Itu i'rab Al-Quran. Termasuk dalam i'rab Al-Quran itu kaidahnya apa? Memperhatikan semua yang dikandung oleh suatu lafal dari beberapa aspek yang tampak. Misalkan ada ayat sabbihisma rabbikal a'la. Sabbih nyuci akan sapa sira isma rabbika ing nama Tuhan sira. Al-a'la ini sifatnya siapa? Sabbih isma rabbikal a'la. Al-a'la yang maha tinggi ini sifatnya siapa? Sifatnya Rabb apa sifatnya isma? Sifatnya siapa? Karena ini dalam kaidah i'rab bahwasanya dipakai dua-duanya. Al-a'la bisa jadi sifatnya Rabbik, juga bisa menjadi sifatnya isma. Nah, kedua-duanya boleh. Kemudian ada al-wujuh wan nadhair. Al-wujuh wan nadhair itu lafal yang mustarak. Satu kata bisa maknanya banyak. Satu kata maknanya banyak. Contohnya kata sholatun, sholat. Dalam Al-Quran itu maknanya bukan hanya sholat secara syariah. Maka nanti ada beberapa ayat yang maknanya bukan sholat secara syariah. Sholat secara syariah itu kan takbiratul ihram diakhiri dengan salam.
Ayatnya begini, kalau sholatnya sholat syar'iyah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Nah, as-sholat di situ apa? Ya, sholat syar'iyah dari takbiratul ihram sampai salam. Kemudian ada ayat yang lagi lain. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nah, yushollun artinya apa? Sholat. Nyambung. Padahal sama-sama yushollun sholat. Tapi ini tidak boleh dimaknai sesungguhnya Allah malaikat sholat kepada Nabi. Tidak boleh. Meskipun sama-sama dari kata sholat. Ini namanya al-wujuh wan nadhair. Satu kata bisa punya banyak makna. Yushollun di sini artinya apa? Artinya adalah bersolawat. Sesungguhnya Allah malaikat bersolawat kepada Nabi. Kemudian ada kata lagi, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Sholli di sini artinya apa? Doakanlah, bukan sholatlah kepada mereka. Enggak nyambung. Maka sholli di sini artikanlah dengan doakanlah mereka. Shalli alaihim. Kemudian di surah Al-Isra ada ayat wala tajhar bi salatika wala tukhafid biha wabtaghi baina dzalika sabila. Ada ayat wala tajhar bi salatika. Jangan keraskan salatmu. Nah, salah ini. Salat di sini maknanya apa? Jangan keraskan bacaan Al-Qur'anmu. Salat di sini artinya apa? Bacaan. Aja seru-seru lah, moco dikit aja seru-seru nganti tanggane pada kaget. Tapi apa? Wa bataghi baina dzalika sabila. Ambillah jalan tengah. Ojo keseron, ojo kelirian. Wala tukhaf. Wa bataghi baina dzalika sabila. Kemudian di surah Hud ada ayat lagi. Qalu ya Syu'aibu as-salatuka ta'muruka. Nah, as-salatuka di sini artinya apa? As-sholatuka bermakna apakah agamamu, bukan apakah sholatmu. Sholat di sini artinya agama. Kemudian sholat itu juga bisa diartikan tempat sholat. Wa sholawatu wa masajid. Sholawat di sini bukan baca sholawat, tetapi tempat ibadah. Kemudian ada ayat idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Sholat di sini artinya apa? Artinya apa? Sholat di sini. Sholat Jumat. Kemudian ada ayat lagi. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabrih. Wala tusalli artinya apa? Janganlah sholat jenazah. Nah, inilah yang namanya al-wujuh wan nadhair. Satu kata ragam makna. Makanya harus pandai-pandai membaca. Kemudian contoh yang lain fitnah. Fitnah sering kita mendengar orang dalil ya. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, populer nggih? Nah, fitnah itu artinya apa dalam ayat itu? Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Artinya syirik. Syirik itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan. Bukan arti fitnah mengatakan sesuatu yang enggak benar. Tapi fitnah yang dalam ayat ini adalah syirik, kemusyrikan. Bukan fitnah yang seperti kita dengar. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Jangan menyebar hoax. Dalilnya apa? Al fitnatu asyaddu minal qatl. Nah, apa kaitannya? Nah, apa kaitannya hoax karo syirik ya? Gak nyambung, jaka sembung. Gak nyambung dong. Gak nyambung. Wal fitnatu asyaddu minal qatl itu dalil bahwasanya syirik lebih berbahaya daripada pembunuhan.
Kemudian fitnah juga bukan cuma artinya syirik, tetapi juga bisa berarti apalagi banyak sekali di sini makna-maknanya. Kemudian bisa berarti gemblung juga bisa. Bi ayyikumul maftun. Maftun bukan orang yang difitnah, tetapi siapa di antara kamu yang gemblung? Bi ayyikumul maftun. Bukan mana kalian yang difitnah, bukan, tapi mana kalian yang gemblung. Bi ayyikumul maftun. Nah. Kemudian fitnah juga bisa berarti cobaan. Wa qatalta nafsan fanajjaynaka minal ghammi wa fatannaka futuna. Futuna di sini artinya cobaan. Nah, ini ragam makna. Satu kata tapi maknanya banyak. Inilah kehebatan Al-Qur'an. Satu kata tapi maknanya banyak. Makanya dalam memahami Al-Quran harus mengetahui konteks dari ayat. Asbabun nuzul tidak cuma modal terjemahan, tidak cukup. Karena luar biasa kayak rumitnya seperti ini Pak, rumitnya sangat rumit. Kemudian fitnah juga bisa berarti keputusan. In hiya illa fitnatuk. Fitnah di sini artinya putusan atau qadha dan lain sebagainya. Ini namanya al-wujuh wan nadhair. Lanjut Pak. Masih bab 7 tadi, masih bab 8. Ke 13. Nah. Jangan bijak ya. Ada gacor ya. Nah, kemudian hakikah dan majaz. Hakikat dan majaz. Majaz nggih, majaz niku napa? Majaz itu lafal yang digunakan bukan untuk apa yang ditentukan dalam bentuk yang dibenarkan. Ini namanya majaz. Contohnya nih, saya nggak banyak menyampaikan tentang jenis majaz. Saya hanya mengambil sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Nah, contohnya begini. Pertama, majaz tarkib. Majaz tarkib itu apa? Ada fi'il atau yang menyerupainya disandarkan kepada sesuatu yang bukan miliknya. Menyandarkan pekerjaan tetapi sing nyambet gawe udah gue. Ya. Menyandarkan pekerjaan kepada orang tapi orang itu yang bukan mengerjakan, bukan dia yang ngerjain. Nah, itu contohnya banyak di dalam Al-Qur'an. Misalkan ada ayat tentang kisahnya Fir'aun. Fir'aun itu disebutkan dalam Al-Quran, yudabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Fir'aun itu yang menyembelih anak-anak mereka, wa yastahyi nisa'ahum, menindas segolongan dari mereka. Muncul pertanyaan, apakah Fir'aun yang nyembelih? Nyembelih siapa? Nyembelih siapa kira-kira? Yang nyembelih anak laki-laki itu apakah Fir'aun? Masa kelas presiden nyembelih dewek? Wong 10 sembelih dewek, 11. Kira-kira nyembelih siapa? Ya anak buahnya. Nah, ini namanya menyandarkan pekerjaan nyembelih kepada orang yang bukan nyembelih. Ini majaz tarkib namanya. Menyandarkan pekerjaan kepada yang bukan melakukan, tetapi apa? Menyandarkan pekerjaan kepada orang yang memerintahkan. Karena yang memerintahkan adalah Fir'aun, sedangkan anak buahnya yang nyembelih. Tetapi dalam Al-Quran disebutkan yudabbihu, Fir'aun yang nyembelih. Padahal yang nyembelih bukan Fir'aun. Nah, ini namanya majaz tarkib. Ada ayat lagi tentang surga.
Nah, surga itu kan digambarkan jannatin tajri min tahtihal anhar. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Kelak akan kami masukkan mereka ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Saya tanya, yang mengalir sungai apa air, Pak? Hah? Yang mengalir sungai apa air? Air. Pernah terpikir nggak kayak gini? Kik ayatnya berapa? Aneh teman sih. Masa sungai mengalir? Yang mengalir itu kan air. Air mengalir di sungai. Nah, makanya ini namanya majaz tarkib, menyandarkan sesuatu kepada tempatnya. Karena air tempatnya di mana? Di sungai. Jadi menyandarkan mengalir ke tempatnya, bukan airnya tapi tempatnya. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Nah, ini namanya majaz tarkib. Ada lagi ayat. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan ketika dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Kira-kira yang menambahkan iman itu ayat Quran apa Gusti Allah? Gusti Allah. Tapi ayat ini yang mengatakan yang nambah iman apa? Gara-gara baca Quran. Oh, berarti penyandaran kepada sebab. Menyandarkan tambahnya iman kepada sebabnya tambah, yaitu baca Al-Quran. Dibacakan Al-Quran, imannya mereka tambah. Ini bagi siapa? Bagi al-mu'minun. Al-mu'minun itu kelasnya mukmin top. Mukmin kelas top. Quran itu kalau menyebut mukminun, tandanya itu mukmin top. Kalau mukmin yang biasa dengerin baca Quran, kira-kira bergetar gak hatinya? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana. Tambah wajilat qulubuhum, hatinya gemetar. Itu kelasnya mukminun. Quran kalau menggunakan isim itu menunjukkan kesempurnaannya, kebagusannya. Mukminun. Ibarat saya kasih gambaran penyanyi sama orang yang menyanyi, bagusan mana? Mas Kiai Aris tadi menyanyikan lagu Subhanul Waton. Iis Dahlia adalah penyanyi. Nah, keren mana? Kiai Aris. Kiai Mahsud. Nah, Kiai Mahsud menyanyikan lagu Bang Toyib. Nah, terus Ayu Ting Ting adalah penyanyi. Kira-kira Kiai Mahsud sama Ayu Ting Ting hebatan mana dalam? Kiai Mahsud. Nah, itulah yang digambarkan dalam Al-Quran itu dengan isim mukminun. Itu penyanyi itu, hebat, canggih imannya. Kelas atas, dipanggil di mana-mana. Itu mukminun berarti mukminnya tos, hebat. Diibaratkan penyanyi, penulis, pelukis, itu kan udah hebat. Pak Hakim menulis di buku. Sama Khairil Anwar adalah penulis. Hebatan mana? Karena udah terbukti, oh dia dinamakan penulis berarti sudah hebat. Mukminun juga sama. Orangnya hebat. Makanya bergetar hatinya. Berarti kalau belum bisa bergetar, belum sampai kelas mukminun dalam mustolah Al-Qur'an. Makanya kalau imannya yang pas-pasan, itu panggilannya bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, itu yang bagus masuk, yang pas-pasan juga masuk. Makanya perintah puasa yang dipanggil bukan mukminun, yang dipanggil siapa? Ya ayyuhalladzina amanu, sing imane cetek, sing imane tengah-tengah, sing imane dhuwur wajib puasa.
Nek ya ayyuhal mukminun kutiba alaikumus sing puasa sing apik apik. Tapi sayangnya Gusti Allah nimbali nek sing imane cetek yang mlebu, sing imane dhuwur ya mlebu. Ya dilalah ya, dilalah. Dilalah anggo alladzina amanu. Kemudian dilanjutkan kutiba alaikum. Kenapa sih Allah nggak pakai kutiba, nggak pakai furido alaikum? Ya ayyuhalladzina amanu furido alaikum. Nah, Gusti Allah kalau perintah sesuatu tetapinya di dalamnya terdapat masyakoh yang besar itu pakai kutiba. Puasa masyakoh enggak Pak? Meninggalkan makan sih jadi kebiasaan, meninggalkan minum sih biasa, meninggalkan jima jalan. Itu kan bertentangan dengan keinginan kita semua. Abad, nggak makan, nggak sarapan, espresso, nggak ngopi, nggak udut, siang-siang itu nggak boleh. Itu masyakoh. Makanya perintahnya Gusti Allah nyumput. Ngerti ke masyakoh, aku terkumpet lah si perintah. Kira-kira yang perintah itu siapa? Diwajibkan bagi kalian. Sing mewajibkan mana ini yang mewajibkan? Ya disebutkan. Karena ini masyakoh. Allah itu menampakkan diri kalau isinya rahmat. Isinya rahmat nampak nanti Allah. Kataballahu ala nafsihi rahmat. Allah muncul ketika cerita rahmat. Kataballah. Tapi ketika isinya masyakoh, Gusti Allah tidak dinampakkan. Ini sifat rahmatnya Gusti Allah. Kataballah ala nafsi rahmah. Ketika rahmat dinampakkan kataballah, giliran masyaqat hilang, enggak kelihatan. Ini namanya adab. Kutiba alaikumus siyam. Mengapa puasa pakai kutiba? Karena di dalam puasa fihi masyaqqah. Itu para ulama sudah mengkajinya. Dalam puasa ada masyaqqah. Ayat yang lain sama, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan bagimu perang. Nah, perang itu masyakoh apa enggak Pak? Masyakoh, bojo si ayu ditinggal ya, sawah lebar ditinggal, anak membelairan ditinggal, ngangkat senjata perang, adu perang ting 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 blus, ya kan? Itu masyakoh banget. Gusti Allah enggak nampak lagi. Majhulkan, panggilnya dihilang, tidak dinampakkan. Kutiba alaikumul qital, wajib bagi kalian berperang, tidak dinampakkan, tidak kataballah lakumul qital, dinampakkan. Ini karena sedang perang. Kemudian apalagi ayat kutiba alaikumul qisas, berarti itu qisas tangan dengan tangan, al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa, tangan dengan tangan, al-ainu bil aini, kaki dengan mata dengan mata, tangan dengan tangan. Kemudian dipotong kelapa, itu kan berat. Kutiba. Nah, makanya puasa itu pakai kutiba karena di dalamnya ada masyaqqah yang berat. Nah, yang dipanggil oleh Allah siapa? Ya ayyuhalladzina amanu. Sing nembe mlebu Islam ya wajib puasa. Sing wis kawit bayi mlebu Islam ya wajib puasa. Sing wis aki-aki ya wajib puasa. Sal kuat nggih. Nah, intene alladzina amanu menggunakan fi'il dengan al-mu'minun. Udah beda kelas. Nggih. Makanya jangan bertanya-tanya, kenapa sih aku kan wong iman, tapi kok dibaca Quran orang nambah iman, orang bergetar. Oke bener apa sih ayatnya kan kayak gitu. Oh berarti saya masih alladzina amanu. Ini mustolah Quran, jangan ditarik ke yang lain ya. Ini mustolah Al-Quran. Jadi mustolah Al-Quran itu nanti berbeda di luar Al-Quran. Ini hanya istilah-istilah khusus yang dipakai dalam Al-Quran. Innamal mu'minun. Ini majaz, namanya majaz tarkib. Ada yang namanya majaz mufrad. Majaz mufrad itu apa? Majaz yang menggunakan lafal bukan pada makna sebenarnya. Karena ada faktor-faktor tertentu yang menghalangi penggunaannya. Misalkan ada ayat begini. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa.
Kira-kira Allah itu maksudnya hanya wajah saja atau apa kira-kira? Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Atau ada ayat lain wujuhu yawma idzin khashi'ah. Ada lagi fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Di situ ada kata wajah. Apakah ketika kita beragama hanya wajahnya saja? Wajahnya saja atau gimana? Wajah saja yang beragama hanif, yang menghadapkan ke Allah hanya wajah saja. Ini boten. Disebutkan wajah, tapi yang dimaksud bukan wajah. Wajah itu, Bapak Ibu, kalau panjenengan pakai baju dari bawah ujung kaki sampai leher ditutupin kain, kira-kira kalau kita melihatnya masih kenal apa enggak? Misalkan Kang Salim anggo klambi tutupi rapet ya, tekan leher, tapi wajahnya si keton, masih dikenali enggak? Masih. Siapa dia? Salim. Tapi kalau wajah ditutup, wajah ditutup, ngisor leher tekan ujung kaki dibuka, brah, keton mudele, keton titite ya. Kira-kira dikenali apa enggak? Siapa itu ya? Mudelnya bodong ya, anak panone, bulannya cilik ya. Nah, misalkan dikenali apa tidak? Tidak dikenali. Tidak dikenali, maka bahasakan fa'aqim wajhak. Ketika kita menyebut wajah, itu maksudnya adalah totalitas manusia. Ketika saya melihat wajah Salim, ya Salim ya ujung kaki sampai ujung kepala, itu dari wajah saja. Wajah itu menggambarkan totalitas. Karena ketika kita melihat wajah, yang disebut adalah totalitas dari ujung kaki sampai ujung kepala. Maka ayatnya cukup fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Kemudian ada ayat lagi, yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas suwa'iqi hadaral maut. Kira-kira panjenengan kalau untuk telinga itu semua lima-limanya masuk apa cukup satu? Satu. Tapi dalam ayat Al-Quran itu menggunakan semua jari kayak gini. Saking apa nih? Saking geblege, saking keras kepalanya, sampai-sampai kabian jari ini kepengen dilebok. Nah, ini penghinaan. Orang kafir seperti itu. Nah, ini namanya majas. Masih banyak lagi contoh-contohnya nanti. Lanjut ke iltifat. Iltifat. Langsung wisuda. Dibedah semuanya Iltifat. Makanya di sini babnya 13 sampai 14. Biasanya kan kalau kuliah itu pertemuan pertama kontrak perkuliahan. Ada pertemuan 1 sampai 13. Ada 14 kali pertemuan berarti 1 semester. Makanya saya susunnya itu 13. 13 itu materi perkuliahan 13 kali, satunya kontrak perkuliahan. Jadi 14 sudah 1 semester. Kampung 1 semester. Iltifat. Nah, iltifat itu apa iltifat? Iltifat itu perpindahan gaya bahasa. Tadi ada perpindahan, baik perpindahan sighar bentuk, kemudian perpindahan dari mutakallim ke mukhatab, dari mukhatab ke mutakallim ke ghaib dan lain sebagainya. Itu namanya iltifat. Bisa perubahan bentuk kata, bentuk sighar, ya, bentuk wazan, juga bisa perubahan apa? Perubahan kata ganti. Contohnya nih ada ayat Surah Ali Imran ayat 3, namanya iltifat siyah, iltifat bentuk atau pola. Contohnya, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil.
nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Ada perpindahan apa? Ulangi lagi. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Ada perpindahan apa? Bentuk. Tadinya nazzala jadi anzala. Ini namanya iltifat. Ayatnya dimulai nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi, ditutup wa anzalat taurata wal injil. Ini salah apa kepengen ayatnya ya? Siji nazzala baru dari wa anzala. Nah, dicarilah penafsirannya. Nazzala, dia menurunkan Al-Quran kepadamu Muhammad. Sedangkan ketika menurunkan Taurat dan Injil pakai kata anzala, wa anzalat taurata wal injil. Inilah perbedaannya. Kalau nazzala turunnya berangsur-angsur. Kalau anzala turunnya sekaligus. Taurat, Injil turun ke Nabi Musa, turun ke Nabi Isa sekaligus. Maka bahasanya anzala, inzal. Sedangkan Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW berangsur-angsur, munajjaman. Bahasa Arabnya nazzala. Nazzala untuk Al-Quran, anzala untuk kitab selain Al-Quran. Makanya kalau kita lihat di ayat-ayat Al-Quran sangat teliti, sangat detail Pak. Nggak salah alamat pokoknya nih. Misalkan di surah Ad-Dukhan. Surah Ad-Dukhan apa ya? Ada ayat inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di situ ayatnya pakai inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Berarti Al-Quran itu anzala. Ini kira-kira pas turunnya ke Nabi Muhammad apa masih turun ke Sama'id Dunya? Sama'id Dunya. Ayat ini menjelaskan turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Sama'id Dunya. Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Sama'id Dunya turunnya sekaligus lengkap. Maka dalam Al-Quran digambarkan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Lalu muncul pertanyaan, Lailah Mubarakah sih kapan ya? Lailah Mubarakah itu kapan? Dijelaskan lagi di ayat yang lain. Melayu aduh banget. Jus lawe meng jus siji. Ya, jus bila jus loro jus siji, Pak. Ada ayat jus loro. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Unzila kan masih unzila. Oh, berarti Lailah Mubarakah itu syahrul Ramadan. Tanya lagi, wong kritis. Syahrul Ramadan kapan? Jelas lah. Dijelaskan di surah Al-Qadar. Melayu mening mengjus 30. Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Oh, kalau begitu Quran dari Lauh Mahfuz ke Sama'id Dunya Baitul Izzah turunnya di Lailatul Mubarakah. Lailatul Mubarakah itu kapan? Syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan kapan? Lailatul Qadar. Nah, itu anzala. Sekaligus. Tetapi ketika mengatakan turunnya dari Sama'id Dunya ke Nabi Muhammad itu berangsur-angsur, bahasanya apa? Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi. Nah, ini perbedaan tanzil dengan inzal. Ada inzalul mani berarti maninya langsung ya. Langsung sekaligus ya. Dicicil nih. Inzal sama tanzil. Nah, nanti Bapak tinggal pilih inzal apa tanzil, gitu kan? Inzal atau tanzil. Ini namanya iltifat. Awalnya nazala, kedua anzala. Nah, iltifat ini namanya. Jadi peralihan. Kemudian ada lagi
Qala al-mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin. Qala ya qaumi laysa bi dhalalatu walakinni rasulun min rabbil alamin. Awalnya pakai dolal, terakhir pakai dolalah. Jadi orang-orang kaum ini, kaumnya Nabi Nuh, wa qala al-mala'u, pemuka-pemuka dari kaumnya Nuh berkata, inna lanaraka fi dhalalin mubin. Sesungguhnya kami memandang kamu berada dalam kesesatan yang nyata. Dijawabi oleh Nabi Nuh, qala ya qaumi laisa bi dhalalah. Tadi tuduhannya dolal. Tapi jawabannya Nabi Nuh, dolalah. Saya bukan dolalah. Dolal itu artinya apa? Dolal itu bisa menunjukkan sesat sedikit maupun sesat yang banyak. Tapi kalau dolalah itu sesat sedikit. Jangankan banyak, sedikit aja saya tidak sesat. Maka jawabannya, qala ya qaumi laysa bi dhalalatu walakinni rasulun min rabbil alamin. Inilah namanya iltifat. Awalnya pakai kata dolal, terakhir pakai dolalah. Nah, ini namanya iltifat as-siyah. Kemudian ada iltifat adad. Contohnya juga ada. Misalkan, ini contoh iltifat adad, bilangan, bentuk tunggal sama bentuk tasniyah. Orang Yahudi berkata, wa qalatil yahudu. Nah, kalau baca kayak gini di halaman 136, jenengan kalau baca ayat ini jangan keras, kudu pelan. Wa qalatil yahudu. Orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu, pelit. Nah, kalau kita baca Al-Quran, kok isinya ucapan orang Yahudi, ucapan Nasrani sih nggak benar tentang Allah. Adabnya bacanya pelan, jangan malah tarik. Wa qalat yahudu yadullahi maglulah. Itu yang mengkampanyekan bahasanya Yahudi namanya. Mengkampanyekan ucapan Yahudi dikampanyekan. Adabnya ketika kita baca Al-Quran itu bisa dibaca di kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karya Al-Imam An-Nawawi. Juga bisa dibaca di kitab Al-Qawaidul Asasiyah fi Ulumil Quran karya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Itu. Jadi kalau kita baca Quran, kok isinya ucapan Yahudi yang enggak benar, ucapan Nasrani yang enggak benar, di sing alon aja seru eranya. Jadi waqalatil yahudu qullat aydihim wal 'ilmu bima qalu bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha. Itu bacanya. Pas yadullahi mahlulah itu yang pelan. Waqalatil yahudu qullat aydihim wal 'ilmu, kayak hilang pokoknya lah. Enggak kedengeran. Nah, ini adab baca Al-Quran. Karena yadullah itu tidak mahlulah. Ini maksudnya yadullah mahlulah itu pelit. Gusti Allah diomong pelit. Nah, kemudian dibantah bal yadahu mabsuutatan. Tadi atasnya yadullah itu tangannya satu, dibalas oleh Allah bal yadahu mabsuutatan. Dua tangan, kedua tangan Allah. Ini dalam arti bukan tangan organ, bukan. Ini maksudnya apa? Bahwasanya Allah itu sangatlah dermawan, menggunakan dua tangan. Orang cukup setangan, loro-loro nih, kan berarti sangat dermawan. Ini kalau dermawan yang tangan siji, tapi Nabi loro-loro nih, berarti sangat dermawan. Bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha. Orang Yahudi bilang Allah pelit, tapi dijawab oleh Allah bal yadah, dua-duanya di tangannya ini terbuka. Nah, ini menunjukkan sangat dermawannya Gusti Allah. Ini namanya iltifat adat. Kemudian ada iltifat domir, iltifat kata ganti. Iltifat kata ganti.
Contohnya nih ada ayat di surah Fatihah saja nggih. Di surah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ghaib nggih. Ghaib. Alhamdulillahirabbil alamin. Ghaib nggih. Nyebut nama kan ghaib. Nggak ada di depan kita. Siapa? Misalkan Kang Rido kan orang kene. Kang Rido orangnya terpuji. Nah, di sini nggak orangnya. Nggak ada. Oh, di sana. Kang Rido Raji terpuji, nggak ada di sini. Ini ghaib. Fatihah dimulai dengan yang ghaib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ghaib. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ghaib. Terus apa? Pindah ke mukhatab. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan? Ghaib pindah ke mukhatab. Kamu. Dari dia ke kamu. Ini namanya iltifat. Ngapain sih pindah-pindah kok nggak langsung aja pada baik gitu kan? Tetapi di sini ada iltifat. Ini menunjukkan bahwasanya kita diperintahkan Allah untuk senantiasa ru'yah imaniyah. Ru'yah imaniyah. Ru'yah itu ada dua. Pertama, ru'yah ainiyah. Memandang dengan mata. Saya melihat panjenengan, Pak Nasuha ada enggak? Ada lah itu sih, keton. Nah, Pak Masun ada enggak? Ada, yakin saya percaya kalau Pak Masun ada di sini. Lah itu kelihatan. Nah, itu namanya ru'yah ainiyah. Yang kedua, ru'yah imaniyah. Melihat tetapi dengan keimanan. Melihat dengan keimanan. Melihatnya pakai apa? Basirah, mata hati. Kita ngucap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu. Allah apa di hadapan kita? Ada lagi bercakap-cakap atau gimana? Allah di hadapan kita. Hanya padamu. Jenenge padamu. Kamu lagi makan ya? Oh, berarti dia di depan kita enggak? Depan kita. Ini namanya ru'yah imaniyah. Menghadirkan Allah di hadapan kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini namanya ru'yah imaniyah. Ru'yah imaniyah itu lebih tinggi daripada ru'yah ainiyah. Karena dengan iman. Ru'yah imaniyah. Makanya ayat iyyaka na'budu mendidik kita untuk berbuat ihsan. Nyembah Allah kaya-kaya bisa ningali Gusti Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini ru'yah imaniyah namanya. Ini seperti yang dijelaskan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam tafsirnya, Tafsir Asy-Sya'rawi, Al-Khawatir Asy-Sya'rawi. Kemudian ada iltifat al-adawat. Iltifat al-adawat. Misalkan di surah Az-Zumar tentang kisahnya, tentang ceritanya orang kafir sama orang yang takwa. Orang kafir misalkan wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Ini orang kafir. Orang takwa, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Nah, bedanya di mana? Orang kafir langsung futihat abwabuha. Orang takwa wa futihat abwabuha. Tambahan wawu. Ini namanya iltifat al-adawat. Ketika mengatakan orang-orang kafir diantar ke neraka jahanam berombong-rombong, sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu dibukakanlah pintunya tanpa pakai huruf wawu, langsung futihat abwabuha. Tapi giliran orang takwa dibuka pintu surga menggunakan redaksi apa? Wa futihat abwabuha, tambahan wawu. Ada huruf wawu saja maknanya sudah beda. Gambarannya begini. Kalau Mas Hakim
mau kedatangan debt collector. Nah, kira-kira lawangnya dikunci apa ora? Dikunci. Atau ketemu kancane sing marek pokoknya tamu sing biasa-biasa bae lah. Misalkan di WA. Kim, kok aku teka yo Mahmud jam 12. Baik, tapi teman yang biasa. Kira-kira Mas Hakim buka pintunya jam 12 apa jam 9 harus dibuka? Jam pira dibuka ya jam 12. Wong biasa ya kanca biasa. Masa mau dibuka di sit lawange kawit jam 9. Tapi Mas Hakim ketika balik Mas Hakim nanti Bupati rawuh teng dalem panjenengan. Wah, jam pira oleh dibuka? Rawuhe jam 12. Dibukake jam pira kowe kira-kira? Jam 6 wis dibuka lawangnya. Nah, itu gambaran orang kafir sama orang takwa. Orang takwa mau masuk surga, lawangnya wis dibuka karena mulia. Mulia, wong sing teka wong mulia. Orang-orang mukmin mau masuk surga, bahasa Arabnya wa futihat abwabuha. Tapi orang kafir lah, mau kafir iki. Nah, kafir iki teka ngarep lawang neraka nembe dibuka futihat abwabuha. Wa qala lahum khazanatuha alam yatikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadza. Nah, ini namanya ilfat. Tambahan wawu saja maknanya sudah beda. Ini luar biasa Al-Qur'an. Kemudian ada takror. Bab 9. Mulai pengamil karena sahunya bagaimana? Takror itu pengulangan dalam Al-Quran. Ada beberapa pengulangan yang terjadi di dalam Al-Quran. Misalkan pengulangan lafal dan makna. Ada ayat hayhata lima tu'adun. Diulangi kata apa? Hayhata. Jauh sekali. Maka ketika hayhata diulangi itu menunjukkan kemustahilan. Hayhata. Itu mustahil terjadi. Kemudian ada ayat kalla idza dukkatil ardu dakka. Diulangi lagi. Wajaa rabbuka wal malaku soffan soffa. Diulangi. Sofa malaikat menunjukkan bahwasanya sof malaikat itu banyak. Nah, dan lagi pengulangan yang lain. Kanat qawari diulangi lagi qawari. Apa sih kenapa sih diulangi? Nah, itu ada sebabnya, ada hikmahnya. Ini yang namanya takror. Kemudian ada ayat tentang kisah Nabi Musa alaihissalam ketika memukulkan tongkatnya. Ada satu ayat mengatakan fang fajarat min husnata asyrata aina. Satu lagi fam bajasat min husnata asyrata aina. Satu fang fajarat, satu lagi fam bajasat. Kenapa sih diulangi tapi berbeda? Nah, ini ada hikmahnya, ada makna yang lainnya. Ini namanya takror. Langsung ngomong nggih, takror. Kemudian takdim takhir, ini bab 10. Takdim takhir. Contoh yang tentang kisah kisah yang terjadi pada masa Nabi Musa alaihissalam, kisah Al-Baqarah. Al-Baqarah artinya apa? Sapi ini ampun ditambah betina. Al-Baqarah ini sapi. Al-Baqarah niku sapi. Nah, kalau kita lihat surah Al-Baqarah di surah 67, wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Kalau lihat terjemahan masih ada betina. Kalau lebih dalam di tafsir itu enggak menyebutkan betina atau jantan. Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Menyembelih. Jadi Nabi Musa perintah ke kaumnya untuk menyembelih baqarah, sapi.
Alasan mengapa sih suruh nyembelih sapi itu disebutkan di surah Al-Baqarah ayat 72. Perintahnya ayat 67, sebabnya ayat 72. Nah, jadi kan di ayat takdim ada takhir. Perintah dulu baru sebab. Kenapa sih diperintah nyembelih sapi? Sebabnya kenapa? Disebutkan di ayat Al-Baqarah 72. Sebabnya apa? Karena ada orang yang mati, nggak ketahuan siapa yang membunuh. Maka diperintahkan nyembelih sapi. Engko sapine digebukaken nang wong sing wis mati. Sing wis mati bisa urip maning. Ngakui siapa sing mateni. Nah, itu sebabnya di situ. Nek zaman kita sih kayak gue ya, rampung kasus Sambo ya. Tapi disembelih, sapine digebukaken wong sing wis mati, urip, maning ngakui aku dipateni si A, dipateni si B. Nah, sebabnya disebutkan terakhir setelah perintah. Perintah nyembelih sapi, tapi sebabnya belum jelas kenapa sih ujuk-ujuk perintah nyembelih sapi. Sebabnya di 72. Nah, ini namanya dengan takdim wa takhir. Mendahulukan satu ayat dan mengakhirkan ayat yang lainnya. Ini namanya takdim wa takhir. Contohnya seperti itu. Kemudian ada hadzf, pembuangan dalam Al-Qur'an. Contohnya ini. Pembuangan jenis al-iktifa. Iktifa itu menyebutkan satu saja. Yang dimaksud dua. Yang dimaksud dua, tapi yang disebutkan cuma satu. Itu namanya iktifa. Menyebutkan yang dimaksud dua, tapi yang disebut hanya satu. Karena keduanya punya hubungan yang talazum, iltibat. Kalau ada upin ya ada ipin. Cukup mengatakan upin, nah ipin ikut. Cukup mengucapkan Juliet, Romeo ikut. Itu namanya talazum. Mubtada yang mesti anak khobar. Pingin ya ada faham. Dan itu dipraktikkan dalam Al-Quran. Cukup nyebut satu, tapi yang dimaksud dua. Contohnya apa? Bahwasanya pakaian itu bisa melindungi dari panas. Sarabila taqikumul harra. Cuma disebutkan pakaian itu melindungi dari panas. Kira-kira pakaian itu melindungi dari dingin atau enggak? Ya, betul. Berarti yang dimaksud adalah sarabila taqikumul harra wal barda. Tapi dingin enggak usah disebut. Yang jenenge pakaian yang melindungi dari panas, melindungi dari dingin. Mengapa disebut hanya panas? Karena di Arab itu panas. Tapi dingin ya masuk. Ini namanya al-iktifa. Jadi menyebutkan dua hal, yang keduanya berpasangan, kemudian dicukupkan menyebutkan salah satunya. Ini namanya hadfun jenis iktifa. Kemudian huruf ma'ani. Huruf itu ada dua. Ada huruf ma'ani, ada huruf mabani. Huruf mabani itu adalah susunan dari kata. Misalkan kata kholamun. Kholamun itu dari huruf ko, dari huruf lam, dari huruf mim. Itu namanya huruf mabani. Nah, ini namanya adalah huruf ma'ani, huruf yang punya makna. Makanya di jumlahnya ada kata ismun wa fi'lun wa harfun ja'ali maknan. Huruf yang punya makna. Fi maknanya apa? Ala maknanya apa? Mim maknanya apa? Dan lain sebagainya. Terakhir nih bab 13. Hatam. Kulliyatul alfal dalam Al-Quran. Ya, kulliyatul alfal dalam Al-Quran. Kuliah itu artinya apa? Kuliah itu kan berlaku umum, keseluruhan. Ya, lafal-lafal yang bermakna umum atau keseluruhan. Contohnya apa? Misalkan idza sami'tallaha yaqul rizqun karim fahiya al-jannah. Kalau panjenengan baca Al-Quran kok di situ ada rizqun karim, berarti artinya surga.
kullu syai'in fil Qur'an minar riyah fahuwa rahmatun. Kalau Al-Qur'an menggunakan kata riyah berarti anginnya angin rahmat. Wa kullu syai'in fil Qur'an minar rih fahuwa adzabun. Ketika Al-Qur'an menggunakan kata rih berarti siksa. Ini namanya kulliyatul alfal. Kalau Al-Qur'an menggunakan kata riyah berarti anginnya angin rahmat. Contohnya apa? Wa arsalna riyaha lawaqiha fa anzalna minas samaa'i ma'an fa asqaynakumuh. Riyah angin yang mengawinkan. Kalau anginnya angin siksa, bahasa Arabnya apa? Rihun. Rihan sorsorong fi yaumi nahsim mustamil. Nah, rihan sorsoron fi yaumi nahsim mustamil. Nah, itu angin azab namanya. Kalau rahmat pakai riyah, kalau siksa pakai rih. Enggak ketuker-tuker Quran mah. Jadi, tapi kalau di luar ya bebas, ya. Di luar Quran ini mustalah Al-Quran. Kalau Al-Quran menggunakan riyah, anginnya angin rahmat. Kalau rih, anginnya angin azab, siksa. Dan itu dipakai dalam Al-Quran. Konsisten. Orang kontakan ganti. Kemudian kullu saumin fil Qur'an fahuwa siyam al-ma'ruf ila alladhi fi surati Maryam inni nadartu lirrahmani sauman ya'ni sumta. Semua kata saum dalam Al-Qur'an maknanya adalah puasa yang dikenal. Kecuali di surah Maryam inni nadartu lirrahmani sauman. Saya bernadar kepada Allah untuk tidak ngomong. Sauman di sini artinya tidak ngomong. Itu, jadi orang ngomong apa-apa. Itu barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih atas perhatiannya. Ini mungkin manfaat, banyak kesalahan. Mungkin bisa menjadi catatan bagi saya, kritik, saran sangat saya harapkan. Ada pertanyaan? Monggo 1 atau 2 mawar.